Saya Yulia dari Surabaya. Anak saya usianya sekarang hampir 11, jadi 3 bulan lagi 11 tahun. Awalnya saya tahu dia skoliosis itu waktu sebenarnya udah lama, kayak bertahun-tahun yang lalu tuh saya selalu merasa dia ini kok badannya aneh, kayak sukanya tuh condong ke satu sisi, apalagi terutama kalau foto. Kalau foto itu selalu miringnya ke arah yang kiri. Terus saya tuh selalu, kamu tuh loh posturnya nggak benar, kamu posturnya nggak benar. Terus dia tuh, loh ya ini emang posturku gitu. Ya udah, saya kira masih kecil. Lalu tambah lama, tambah waktu umur 10 tahun itu, saya lihat loh, kok anak ini kok nggak mungkin lah, pasti ada something wrong sama anak ini. Kemudian saya minta suami saya untuk antarkan dia ke dokter di RS ortopedi. Saya curiganya mungkin kakinya panjang sebelah. Lalu kemudian sama dokternya dibilang kalau dia ini kemungkinan skoliosis, jadi disuruh X-ray. Nah, setelah X-ray keluar ternyata dia itu sudah skoliosis 36 derajat, udah lumayan, udah moderate gitu. Jadi waktu suami saya pulang ke rumah, dia bilang, ini anaknya skoliosis loh, 36 derajat. Langsung saya Google, terus saya lihat, waduh 36 ini udah moderate, udah hampir severe. Nah, waktu itu saya kan juga sudah panik ya. Jadi saya langsung besoknya itu saya ke dokter lagi, dokter spine, dokter Komang di RS ortopedi. Kemudian dia bilang, iya ini udah hampir severe. Jadi kalau harus dijaga, harus langsung pakai brace. Kemudian saya langsung hari itu juga saya bikin brace karena ya udah panik ya. Jadi saya langsung bikin brace. Brace saya yang kebetulan yang lokal aja, yang 7 juta harganya, 7,8 kalau nggak salah. Nah, waktu itu dia memberikan dua pilihan RS ortopedinya, mau yang impor, harganya itu 38 juta sekian, atau yang lokal harganya 7 juta sekian. Nah, waktu itu saya juga nggak ngerti, saya juga bingung. Kemudian dokter rehabnya bilang, gini aja Bu, dicoba dulu yang lokal, siapa tahu anaknya ini ruam atau nggak mau pakai atau rewel atau gimana, Ibu coba dulu. Nanti kalau misalnya cocok, baru pakai yang mungkin yang impor, yang mahal. Tapi ya dilihat aja dulu, disesuaikan dengan budgetnya. Kemudian ya udah saya langsung bikin yang lokal. Nah setelah saya bikin lokal itu, saya kan juga searching-searching Instagram maupun apa gitu kan banyak iklan-iklan ternyata yang skoliosis, brace. Nah itu saya mendapat info kalau misalnya yang lokal itu nggak bisa koreksi, hanya bisa menahan saja. Tapi kalau yang impor itu bisa koreksi. Wah saya langsung galau. Maksudnya orang tua mana sih yang nggak ingin kasih anaknya yang terbaik? Pasti semua ingin yang terbaik lah, harganya berapapun pasti tetap akan dibayar gitu loh kalau memang untuk kebaikan anak. Nah waktu itu kemudian beberapa hari saya ini sudah bilang suami saya, gimana ya ini brace-nya ini kata kalau yang lokal ini nggak bisa loh koreksi, kalau yang impor ini bisa koreksi. Lalu ya suami saya bilang ya udah kalau gitu dibuang aja, nggak usah dipakai yang lokal, kita bikin yang impor aja gitu. Tapi kan ya saya juga gimana ya maksudnya ya itu ya bukan uang kecil gitu loh juga sayang juga tapi kan ya waktu ini seperti katanya Pak Subagio katanya kan waktu itu nggak bisa dibeli ya kalau uang kan bisa dicari saya takutnya itu nanti buang-buang waktu kemudian setelah saya searching-searching di internet beberapa hari saya ketemu dengan Indonesia Scoliosis Community ini waktu malam-malam gitu kebetulan saya ketemu terus kemudian saya berbincang-bincang dengan Kak Susan. Saya bilang ke Kak Susan, ini gimana ini Kak? Maksudnya, saya ini soalnya bikin yang lokal, bukan bikin yang impor. Apakah nggak apa-apa lah buat anak saya? Tapi ya Kak Susan kayak beri pencerahan gitu. Maksudnya, nggak apa-apa Bu, lokal pun juga bisa kok. Asalkan titik tekannya tepat, lalu anaknya juga rajin olahraga, masih ada usianya masih muda, lalu ada pertambahan tinggi, bisa kok. Maksudnya biarpun nggak berkurang, tapi at least nggak bertambah. Ya sejak itu langsung saya, oh ya udahlah, coba dulu yang lokal aja. Nah kebetulan waktu kemudian brisnya jadi, anaknya kebetulan kok lumayan itu, maksudnya cepat adaptasinya. Dalam beberapa hari aja udah bisa pakai 23 jam. Kemudian juga nggak ada ruam, nggak ada merah-merah, nggak ada apa. Nah, saya langsung khawatir lagi loh, ini kok nggak ruam-ruam, nggak merah.
nggak kenapa-kenapa kok, kayak nggak terjadi sesuatu dia pakai. Wah, ini jangan-jangan emang nggak bisa ini Brescia. Kemudian saya tanya lagi Kak Susan, pokoknya tiap malam saya selalu WA, saya tanya, loh ini kok anaknya nggak kenapa-kenapa ya, Pak? Ini apa bekerja lah ini Brescia. Tapi ya Kak Susan bilang adaptasinya tiap anak itu beda-beda ketahanannya dia, jadi nggak apa-apa. Kemudian 3 bulan kemudian saya X-ray-kan lagi. Kebetulan terus waktu selama 3 bulan itu saya setiap hari saya suruh olahraga. Jadi seminggu 3 kali dia squat, seminggu 3 kali dia renang, sama seminggu sekali pilates. Jadi tiap hari ada exercise-nya, dan kalau pagi dia bangun tidur saya suruh hanging sama pull up. Saya sampai bikinkan stall bar juga di rumah saya. Nah, kemudian waktu X-ray 3 bulanan, kan awalnya disuruh 3 bulan sama dokter spine-nya. Yaitu terus habis itu waktu Desember itu ternyata hasilnya cukup baik. Ya, sisanya tinggal 9 derajat dari 36 derajat itu. Kemudian ya seneng lah pasti, maksudnya ya pasti sebagai orang tua ya seneng. Tapi ya dokternya bilang ini masih ya harus tetap dipakai terus, nggak boleh kendor. Ya, akhirnya ya udah saya jalani hari-hari seperti hari-hari ya normal aja, olahraga lah apa. Dia juga pakainya juga di mana-mana juga dia pakai, ke sekolah, ke les, pokoknya 23 jam dia pakai teratur. Kemudian hal yang dulu saya bikin takut juga itu bullying ya. Jadi saya itu takut kalau misalnya anak saya itu dibully karena dia itu pakai brace atau apa. Tapi ternyata mungkin anak zaman dulu sama anak zaman sekarang itu beda. Teman-temannya itu malah tahu dia pakai brace itu malah kayak suportif gitu, malah kadang bisa bantuin, atau kalau enggak, pokoknya nggak ada lah yang istilah hina-hina dia pakai brace, itu malah nggak ada. Malah kadang dia itu suka godain temennya, maksudnya pukul aku gitu, aku tahan sakit. Yang saya seneng juga gitulah, maksudnya anak zaman sekarang itu udah lebih open mind ya. Jadi untuk mama-mama jangan takut anaknya kayak nanti di sekolah dibully atau apa kalau misalnya pakai brace. Kayaknya sekarang udah nggak musim gitu-gitu. Ini jadi di layar ini ada hasilnya rongsen anak saya, ini yang September 2021, 36 derajat, kemudian Desember 2021, 9 derajat, sama yang Juni barusan ini minggu lalu saya X-ray lagi, sisanya 4 derajat. Tapi tetap brace-nya tetap harus dipakai sampai dia usianya 17 tahun, supaya nggak balik lagi, nggak balik bengkong lagi tulangnya. Kemudian yang saya garis bawahi di sini itu anak saya mulai dari September sampai Juni ini ada kenaikan sekitar 14 cm tingginya. 13 sampai 14 cm, pokoknya dari 141 jadi 155. Mungkin karena itu juga, jadi karena faktor disiplin, lalu faktor olahraga, dan faktor penambahan tinggi itu yang bikin anak saya bisa lurus, lumayan lurus. Mungkin misalnya ada yang misalnya bertanya, loh, tapi kok anak saya itu pakai brace atau apa kok udah nggak bisa lurus lagi? Mungkin usianya juga udah bukan usia yang bertambah tinggi, kemungkinan di situ. Jadi ya sekian sharing saya. Saya tahu perjalanan saya ini masih panjang banget. Ya, saya mohon doanya teman-teman, semoga saya dan anak saya bisa telaten pakainya sampai bertahun-tahun lagi. Terima kasih untuk sharing Bu Yulia. Teman-teman sekalian, kita dengerin ya, ternyata yang rajin bukan cuma anaknya loh, mamanya juga harus rajin. Kenapa? Karena setiap hari ditemenin pull up, setiap hari diingetin pakai brace, dan setiap hari ada olahraga. Dan saya simpulkan, keefektifan dari pemakaian brace atas nama anaknya Bu Yulia itu minimal ada beberapa faktor yang kita harus perhatikan. Usianya masih 10 tahun, berarti risetnya masih di bawah 10. Lalu dipakainya disiplin 23 jam. Lalu setiap hari ada latihan penguatan otot. Lalu juga ada pertambahan tinggi sampai 12-40 cm. Terima kasih untuk sharingnya Bu Yulia. Nanti jikalau ada pertanyaan dari teman-teman, saya ingatkan soal sharingnya Dr. Pedi. Nah, sekarang ini adalah yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan dari Dr. Pedi, narasumber
Sebelum saya mulai, pertama-tama saya ucapkan selamat juga dulu kepada Pak Subagio yang sudah melewati tahapan ketakutannya untuk operasi, kemudian juga Bu Yulia ya, yang anaknya berhasil dengan brace. Sejauh ini bagus hasilnya. Cuma mungkin sedikit masukan, perhatikan keseimbangannya ya Bu ya, karena tadi saya lihat di atasnya masih agak sedikit miring. Yang di bawahnya sih bagus, tapi yang atasnya jadi sering-sering latihan postural balance.